Hai, ini bersama lagi dengan saya, Cigu Jalina. Dan pada hari ini saya mau berkongsi tentang sedikit pengalaman saya semasa saya berada di college ini. Dan untuk pengetahuan kamu semua, ini adalah salah satu pengalaman pertama saya yang ambil PEKK ataupun pendidikan awal kanak-kanak. Mungkin ada juga kawan-kawan yang akan tengok video saya nih, ataupun lecturer-lecturer ataupun guru-guru yang sudah tahu tentang program ini dan ceburi bidang ini. Dan juga kepada pelajar-pelajar tersebut, pelajar-pelajar saya rindu sudah pelajar-pelajar di Taska. Hari ini saya mau bercerita tentang subjek yang saya ambil di sini. Salah satu subjek yang saya ambil ialah apa tuh? WIG 120 tentang English for Grammar. Ya, English for Grammar ini adalah subjek bahasa Inggris dan semua pembelajaran dalam kelas ataupun dalam kuliah semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi apa yang saya mau kongsikan di sini ialah bagaimana saya menghadiri kelas pertama tentang subjek ini. Dan apa yang kamu tahu ialah kemarin adalah hari pertama kami untuk masuk kelas subjek ini, English for Grammar. Jadi almaklum, mungkin pelajar yang lain ataupun yang baru masuk di sana sama-sama dengan saya, mungkin mereka lebih lancar berbahasa Inggris ataupun lebih fasih berbahasa Inggris. Tetapi bagi saya bukanlah pandai betul cakap Inggris. Apa yang saya rasa lucu apabila saya masuk kelas ini, saya sangat suka dengan kawan-kawan sebab mereka juga sangat gembira bersama-sama dengan saya di sana. Dan kami ada seorang lecturer, nama dia Miss Bernadette. Dia sangat baik. Dan mula-mula saya pikir Miss Bernadette ni dia tidak sudah mencakap Melayu. So kebanyakan kami ni bukannya yang lurus betul Inggris nih, bikin ketawa juga. Jadi mungkin ada yang sama-sama saya dalam dewan kuliah tuh, ada yang apa nih ya, macam risaulah dengan subjek nih dan malu bila bercakap dalam bahasa Inggris. Jadi selepas memperkenalkan diri, lecturer kami minta untuk beberapa orang dia pilih untuk berbincang mengenai satu-satu topik. Jadi dalam satu masa saya telah diminta oleh lecturer untuk berbincang tentang satu topik. Dan kawan saya ini adalah orang Tobilung juga. Dia dari Kampung Sarang, si Kristimi. Jadi kamu kenal juga nih kalau orang-orang di Sarang ataupun yang pelajar sama-sama dia kenal nih, si Kristimi. Jadi dia tengok saja saya terus dia ketawa. Sebab mungkin dia sudah tahu tuh logat Tobilung kan. Sangat bahasa dia macam bila kita sudah biasa cakap bahasa Tobilung nih, kalau kita bercakap Inggris pun keras. Apatah lagi kalau macam saya, bertahun-tahun saya mengajar di Taska Tobilung dan bahasa ibunda Tobilung tuh sentiasa bersama-sama dengan saya. Jadi bila saya cakap Inggris, keras betul saya punya lidah dan banyak student yang ketawa. Jadi apa yang saya dapat di sana, saya tidak juga marah dan saya gembira sebab saya diberi peluang untuk bercakap. Dan apabila saya tidak paham, saya bertanya kepada lecturer apa dalam bahasa Inggris, dan saya bagi tahu saya biasa menggunakan bahasa ibunda di rumah dan dengan apabila bertutur dengan masyarakat dan juga di sekolah. Dalam masa yang sama, lecturer kami memberi peluang kepada saya untuk meminta saya supaya
membawa sahabat saya, Kristi Mito, untuk menonton channel YouTube saya. Dan di sanalah saya punya bahasa terbalik-terbalik, tapi saya rasa boleh dipahami juga. Dan saya pikir saya akan perbaiki dari masa ke semasa. Mungkin saya akan ambil masa juga untuk memperbaiki cara sebutan saya. Kadang-kadang cakap Melayu pun macam saya punya bahasa tidak tersusun, tapi saya akan coba perbaiki. Saya mau sesiapa yang menonton video saya, dan saya mau sesiapa pun yang di luar sana, saya mau kamu ingat di satu pesan saya. Kita dan saya sendiri tidak malu apabila saya bercakap dalam bahasa Inggris ataupun bahasa antara bangsa ini, walaupun tidak betul ataupun salah-salah. Jangan kita malu. Ya, jangan kamu malu apabila kamu bercakap bahasa Inggris tetapi tidak lancar ataupun banyak yang salah-salah. Mungkin kita lebih pikir macam saya tidak malu. Biarlah satu dewan kasih ketawa saya. Sebab saya lebih gembira dapat belajar bersama-sama dengan lecturer sendiri. Sebab apabila ada benda yang saya tidak tahu, apa perkataan dia dalam bahasa Inggris, saya boleh tanya. Saya boleh direct tanya dengan lecturer dan minta tunjuk ajar. Dan apa yang kamu tahu sini, dan apa yang kamu perlu tahu di sini ialah saya sendiri lebih malu apabila saya tidak tahu menuturkan bahasa ibunda saya sendiri. Dan mungkin saya akan lebih malu jika saya tidak tahu saya ini berbangsa apa. Jadi saya minta kepada pelajar-pelajar yang akan melihat video saya ini, janganlah kamu malu. Kalau kamu jumpa saya pun di mana-mana, kamu belajarlah. Kasih cakap juga saya Inggris supaya saya pun dapat belajar. Begitu juga dengan siapa saja yang akan jumpa saya di luar sana. Kalau boleh, kamu bawalah saya bercakap Inggris. Dan di sana mungkin saya boleh memperbaiki cara pertuturan saya, dan cara sebutan saya, cara saya menyusun ayat. Sebab saya ini memang terus terang, saya bukan lancar berbahasa Inggris, tapi saya akan coba belajar. Saya pernah juga bersama-sama dengan tenaga-tenaga pengajar dalam program MTBMLI. Masa itu kami pergi di Sarawak dan saya sangat rindu saat itu, sebab di sana saya dapat bersama-sama dengan Dr. Carla, yaitu pakar pendidikan berbilang bahasa antara bangsa, dan ramai lagi yang ada di sana. Dan saya ingat apabila saya bersama-sama dengan mereka, setiap meeting petang, setiap jam 5, mereka semua berbahasa Inggris. Dan di sana saya dapat belajar untuk menguasai bahasa Inggris dalam pertuturan, pendengaran, dan memperbaiki cara saya bercakap. Dari sana, saya ingat sepatutnya di sana saya berada selama 2 minggu, tetapi saya tidak dapat menghabiskan program itu. Saya di sana 1 minggu saja. Tapi apa yang saya mau kasih tahu kamu, masa saya di sana 1 minggu saya bersama-sama dengan mereka, saya sudah boleh bercakap Inggris. Saya pun tidak tahu kenapa. Jadi mungkin dibilang Dr. Carla, kalau kita mau belajar Inggris, kita mesti mendengar dahulu. Mendengar, lepas itu kita coba menulis. Kita menulis apa yang kita mau cakap. Lepas itu kita coba kita membaca ayat-ayat dalam bahasa Inggris, dan kita coba menuturkan perkataan-perkataan Inggris atau dan bercakap dengan orang lain dalam bahasa Inggris. Apa yang dia kongsikan ini adalah seperti mana dia belajar bahasa Melayu di Malaysia. Dr. Carla saya sangat kagumi.
apabila dia berada di Malaysia, dia akan berbahasa Melayu. Dan saya juga mau menjadi seperti dia. Dia seorang pakar dan dia boleh berbahasa Melayu. Dan apabila dia pergi ke sesuatu tempat di negara lain, dia juga boleh berbahasa dalam bahasa itu. Jadi saya mau menyimpan video ini supaya saya dapat mengingat seperti apa yang Dr. Carla ajarkan kepada kami pada waktu itu. Macam mana untuk belajar bahasa Inggris. Yang pertama dia bilang jangan malu untuk belajar. Jadi saya harap di mana siapa-siapa kawan-kawan ataupun yang di luar sana, kita coba gunakan tips Dr. Carla ini untuk belajar menguasai bahasa Inggris. Tips ini sudah dilakukan oleh Dr. Carla sendiri, dan dia sendiri sudah membuat kajian dan dia berjaya. Seperti itulah apabila dia datang ke Malaysia dan dia memberikan kursus kepada guru-guru pasca bahasa warisan ataupun bahasa ibunda di Sabah, dia bercakap dalam bahasa Melayu. Dan saya juga ingin menjadi seperti dia supaya apabila saya bertemu dengan orang-orang yang tidak tahu bercakap Melayu, saya pun boleh berbahasa seperti bahasa mereka. Terima kasih kepada Dr. Carla. Walaupun dia tidak akan melihat video saya, tetapi saya sangat berterima kasih kepada dia karena memberi ide yang begitu baik kepada kami semua pada waktu itu, khususnya kepada diri saya sendiri. Karena apa yang dia kongsikan itu sangat berguna kepada saya sehingga pada hari ini dan masa-masa akan datang. Terima kasih juga kepada pengurus-pengurus kami seperti wakil-wakil dari MTB MLI, Tuan Jomin Maratin. Dia telah banyak memberi tunjuk ajar kepada kami semua dan kepada diri saya sendiri. Saya harap apa yang telah saya pelajari sebelum ini saya dapat gunakan sewaktu saya meneruskan pengajian saya di sini. Dan mungkin juga saya akan memohon bantuan, memohon tunjuk ajar mana-mana yang saya tidak tahu. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja video saya untuk kali ini. Ya begitulah satu peringatan daripada saya sendiri. Jangan kita malu untuk belajar sesuatu bahasa jika kita ingin menguasai bahasa itu. Sepatutnya kita malu jika kita tidak menguasai bahasa ibunda kita sendiri ataupun bahasa asal kita sendiri. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih karena sudah menonton video ini.